Saya share. Oke, silakan absen di kolom chat dengan cara nama sama nomor absen. Misalkan Glenn 07, nah kayak gitu ya. Yuk silakan absen di kolom chat. Kita jumlahnya 23, oke. Nah, nanti ini tugasnya kalian kerjakan. Nah, itu nanti dikumpulkan maksimal jam 3 gitu ya. Nah, hanya semacam menulis, ada yang menulis ulang, ada yang mengerjakan ya. Semuanya sudah ada di sekolah. Nah, itu tinggal bisa dilihat lagi. Nah, di sini kita baca berkaitan dengan tujuannya apa, kemudian prosedurnya gimana, kita mau bahas satu persatu. Jadi minta tolong untuk diperhatikan benar-benar, supaya nanti menjawab pertanyaannya nggak bingung. Nah, untuk yang awal-awal itu mungkin pasti ada yang bingung-bingungnya. Better itu di print, kemudian dikerjakan, itu udah disediakan, yang kali ini sudah disediakan space untuk mengerjakan. Jadi soal jawaban, jadi lebih rapi dan kemudian saya juga memeriksa jadi lebih mudah. Nah, kalau mau mengerjakan di iPad atau tablet yang lain langsung bisa ditulis, silakan. Itu mungkin akan mempermudah kalian ya. Oke, di sini percobaan yang akan dilakukan itu adalah peroksida decompose ya. Hydrogen peroxide akan decompose di sini. Hydrogen peroxide decompose, dia menjadi water and oxygen gas gitu ya. Catalyzed by manganese oxide, manganese oxide. Nah, di sini the purpose is you will investigate this decomposition by measuring of volume of gas collected over a period of time. Yeah. And then the second purpose, you will use volume oxygen collected, kemudian then to calculate concentration of aqueous hydrogen peroxide. Ya, gitu ya. So there are two written here, peroxide, hydrogen peroxide, and manganese oxide, manganese 4 oxide. Ya, jadi ada dua di sini. Oke, berikutnya yang kita ingin lakukan adalah sebagai berikut. Sebentar. Jadi reactionnya itu apa saja? Ya, reactionnya apa saja? Oke. Nah, di sini yang dilakukan adalah yang dimaksud dengan, di situ ada tulis ya, fill tube with water to a depth of approximately 5 cm. Nah, di sini kita lihat tube-nya seperti apa. Tube-nya itu seperti ini, gitu ya. Jadi maksudnya baskom gitulah ya, yang dimaksud. Jadi kita continue. Kemudian fill 250 cm cube measuring cylinder completely with water. Jadi kita isi yang ini sama water sampai penuh sampai ujung, ya sampai ujung ceritanya. And then hold a piece of paper of towel firmly over the top. Kemudian invert balik measuring cylinder and place it in the water in the tube. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti apa? Nah, oke, kita baca selanjutnya. Remove the paper towel and clamp the invert measuring cylinder so that the open end is in the water just above the base of the tube gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah yang ini itu dibalikin ya. Jadi dibalik. Oke, nah ini dibalik, kemudian nggak tahu ini bisa di-rotate nggak? Oh, oke, bentar.
Oh, bisa. Oh, yes, bisa. Oke. Jadi di rotate ya. Jadi kemudian dia masukkan ke tube seperti ini. Oke, nah jadi masukkan sekarang ya ini berarti masuk ke front. Nah, kurang ini masukin ya. Oke, nah kemudian di sini pasang clamp ya. Jadi clamp, kemudian ini pakai statif gitu ya. And then ada yang namanya delivering tube. Ini masuk ke sini. Nah, ini kan ada ketutup sama water ya, misalkan bayangin aja begitu. Nah, di collect water, kemudian baru yang nama di sini adalah siring gas gitu ya. Oke. Jadi bayangin gitu. Oke, bukan siring gas, itu nanti pakai conical flash, tapi ada rubber bank, kemudian dia using ya pakai conical flash, nanti reaksinya di sini. Jadi nanti reaksinya kurang lebih bubbles, kan oxygen gas, bubbles. Nah, kemudian kita mengukur nanti volume gasnya yang produce berapa ada di measuring cylinder. Ya, kenapa dibalik? Because the measuring cylinder on the base itu start zero, gitu ya, start zero until certain value, gitu ya. Oke, sampai saat ini any question enggak? Supaya step by step bisa dibayangkan how we do the experiment. Oke, no question ya, lanjut ya. Now, ya, and then yang di sini, kemudian berikutnya, ini baru percobaannya use 50 measuring cylinder, kemudian to place 30 ya. Jadi yang dipakai itu adalah 30 cm cube FB1 gitu ya. Kemudian N20 cm cube itu adalah distilled water. Kemudian into flash label X kemudian ya. Kemudian check the bung fit tightly into the neck of the flash X, clamp flash X, and place the end of the delivery tube into measuring cylinder yang tadi 250. Kemudian remove bung from the neck of the flash X, kemudian ditutup, kan tadi ditutup ya, udah dimasukin distilled water sama yaitu berkaitan sama FP1. FP1 itu hydrogen peroxide di sini ya, hydrogen peroxide. Oke, and then here kemudian remove, lepas, kemudian add all the FP1 into hydrogen peroxide, jadi manganisnya dimasukin, replace the bung immediately, kemudian dengan waktu yang bersamaan, hampir bersamaan, start the stop clock and leave it running until the end of the experiment, gitu ya. Kemudian remove the flash from the clamp and swivel, kemudian dikocok supaya apa ya, bereaksi, make sure hydrogen peroxide itu all used up, kemudian ya all reacted, kemudian then replace the flash in the clamp ya. Jadi maksudnya ya kocok-kocok kemudian taruhin lagi. And then after 1 minute, jadi kan tadi udah dimasukin, tutup, start kan, sambil dikocok-kocok, kemudian record the data di sini. Ya, after 1 minute, measure the volume of gas collected. Nah, jadi measure di sini berarti ini berkaitan dengan resultnya ya. Jadi ini berkaitan sama result. Kemudian and then after 4 minute, ya, from the start of experiment, kemudian measure the volume of gas collected. Jadi di sini ada how many data? There are 2 data, ya. Data on first 1 minute and a data from 4 minutes, gitu ya. Nah, itu yang kita dapatkan data yang kita kumpulkan, begitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kan ini kita nggak ngelakuin percobaan, jadi susah. Jadi saya kasih datanya di sini langsung, gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu melakukan. Nah, di sini ada 2 data.
nanti di dalam realitinya itu satu yang namanya ada yang berkaitan sama supervisor. Supervisor itu salah satu dari your teacher akan do eksperimen. Jadi sebagai comparison-nya nanti ya, sebagai comparison. Jadi misalkan dapat datanya 78 ya di sini ya, in the first minute ya. And 4 minute we get data 205 cm cube gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa kok ada supervisor. Iya, karena berdasarkan mereka masuk as a minor nanti kan papernya akan dikirim ke sana. Harapannya pandeminya sudah ini ya, maksudnya udah boleh diizinkan untuk udah bisa tes gitu ya. Kalau yang lalu kan kemarin tesnya internal assessment ya. Nah, di sini yang pasti adalah yang akan dinilai adalah kalian harus menuliskan yang right time, jadi membuat resultnya itu adalah oke, ada katakan variabelnya, variabelnya itu harus jelas gitu ya, time-nya, jadi ada tanda minute-nya. Yang lalu ada juga yang nggak menyatakan unit gitu ya. Nah di sini volume, mengenai volume unitnya harus ada, cm cube. Nah ya. Nah sekarang di sini saya mau jelasin ada yang namanya awards ya. Jadi dibandingkan ini ya. Nah pembandingannya seperti apa? Mereka examinernya akan melakukan seperti apa? Jadi kalau misalkan dia arrange-nya, kalau arrange-nya di sini 0,75 sampai 1,25, kita akan dapat award point 1. Jadi ada bonus ketika kita melakukan do pakai high accuracy sebisa yang kita lakukan ya. Jadi nah kalau misalkan ini kita compare, jadi student 78, kemudian salah satu dari kami itu dapat 80. Nah, jadi kita compare, oh ternyata hasilnya adalah 0,975. Masih ada di dalam range. Oke, we get the point gitu ya. Jadi kalau misalkan sembarangan, kayaknya nilai sekian gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya, nanti poinnya akan kehilangan di poin di sini. Nah, kemudian yang berikutnya yang 4 minute, after 4 minute, ini after 1 minute. Nah, after 4 minute dicek, oke. Ini yang dicek 4 menit. Sorry. Jadi yang diceknya kalau misalkan dia terletak di antara range-nya ini, sorry, berarti yang ini nggak usah. Ini nggak usah. Jadi 4 menit yang katakan di compare. Jadi nilainya kan 205, 210 adalah 0.9. Nah, ini terletak di antara range. Berarti point award yang di sini II ini dapat, di sini triple I juga dapat ya. Jadi sini kan ada nilainya 3. Jadi kalau misalkan kita melakukan accurate, so kita dapat nilainya 3. Tapi kalau misalkan sorry to interrupt, Pak Guston. Yes. Maybe the first data is for 1 minute. No, ma'am. In 4 minute, ma'am. Karena dia kalau misalkan dia accuracy-nya kalau misalkan dia di antara misalkan ya di sini adalah 0. Dia dapat 81, so awardnya only get one point. So the student only get 2 marks. Tapi kalau di sini ini dapat 0.9, itu baru dapat marknya 2 point, begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 0,9, jadi very accuracy, you do the experiment accurate, high accuracy. Jadi di sini nanti akan dapat 2 marks. Tapi kalau misalkan kalian main-main, jadi misalkan ini langsung saja, ini langsung bisa dihitung and sample ya. Jadi misalkan 30. Itu awardnya beririsan, Pak. Ya, beririsan, mem. Ini, nah misalkan 1, berarti kurang gede ya. Jadi misalkan dapat misalkan main-main 250. Oke, jadi ketika dapat 250 nanti jawaban yang 250 itu akan dapat 2 marks only. Ketika melakukan dengan high accuracy dengan 205,
Nah, ini kalian dapat 3 marks. Gitu ya, dari sini. Jadi memang dia merupakan beririsan memang. Jadi irisannya di sini 0,75 sampai 0,9. Jadi ketika di antara range yang lebar itu dapat 1 poin, kemudian dipersempit kalau kalian lebih tetap masih teliti itu dapat 1 poin lagi. Gitu ya. Oke. Kita continue. Jadi sungguh benar-benar diharapkan kalian melakukan untuk peneliti maksudnya benar-benar gitu ya, nyatet volumenya berapa kayak gitu. Karena di compare sama supervisor. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat yang ini. Nah, kita pakai angka yang 205 ya. 205 cm3. Okay, now use the volume of gas you collected at 4 minutes, kemudian calculate the number mole of hydrogen peroxide which has decomposed at this time. Okay, so how we can calculate the value of moles of hydrogen peroxide? Di sini assume 1 mole itu gases occupies 24 dm3 ya. So di sini 24 itu will equal with 24,000 cm3 ya. Okay, now how many moles? Mole sama dengan di sini will be equal with 205 divided by 24,000 ya. Okay, so become 0.0085 mole gitu ya. Okay. Angkanya bagus ya. Oke. Oh, oke karena nah, di sini kalau kita ubah, ini angkanya sebenarnya nggak ada bagus desimal. Jadi kita ubah 8.542 times 10 power minus 3. Gitu ya, dia mole. Oke. Nah, sekarang kita should make decision ya. How many significant figures we use. Gitu ya. Nah, berkaitan sama significant figures, walaupun di sini nggak diminta gitu ya, tapi kita membiasakan. Berarti kalau kita di sini look on the assumption, di sini ada 3 significant figures. Berarti menggunakan dasar ini, kita ubah yang ini menjadi 2.54 times 10 power minus 3. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung ya. Langsung saja. Nah, this is the number mole of hydrogen peroxide ya. Now we find the initial concentration ya. Oh, sorry. Ini saya ada ngaco. Di sini yang berkaitan yang di atas itu adalah volume oksigen ya. Oh, di sini adalah volume oksigen. Ya, volume oksigen yang kita dapatkan. Jadi kita harus mencari volume, yang kita dapatkan ini volume oksigen. Yang kita dapatkan adalah volume oksigen di sini. Kemudian di sini adalah number mole of oxygen. Kalau kalian ada curiga, oh bukan ini, silakan ini ya, silakan kasih tahu. Nah, oke. Di sini dapat mole oksigen. Nah, sekarang mole of hydrogen peroxide. Makanya kok gampang tuh. Oke, now di sini we look on the chemical equation yang di sini. Jadi according to chemical equation, so we should multiple by 2 gitu ya, multiple by 2. Karena ini koefisiennya. Di sini mole hydrogen peroxide equal jadi 854 times 2.
Jadi equal dia 1.70 10 power minus 2. Ini adalah 71. Nah, ini hati-hati. Ketika you use the calculator, jangan di restart ya. Yang ini katakan di times 2, itu nanti akan dapat angka 1.708 bla 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 bla. Gitu ya. Jadi tinggal di continue gitu ya, continue. Kemudian kita use 3 significant figures. Gitu ya. Jadi 1.71 gitu ya. Now kita continue with the next question ya, next question. Yang ini. Jadi assume, nah kita diminta assume lagi nih ya. Bisa jadi volume of oxygen itu ada yang bocor gitu ya, ada yang bocor. Jadi sini all hydrogen peroxide had decomposed in 4 minutes. Tentunya mungkin ada 5 minutes masih ada gitu ya. Now calculate initial concentration of H2O2 of FB1. Nah kita lihat FB1-nya tadi kita pakai how many volume. Nah kita lihat di sini volumenya adalah 30 ya. Jadi kita memang menggunakan data ya, percobaannya bagaimana kita lakukan ya. Jadi ini kita pakai yang ini. Nah, sekarang jadi langsung saja di sini ini continue lagi kalkulatornya. Ini 10 minus 2 divided by ini mole gitu ya. Yang dicari adalah concentration O2 divided by 0.03 dm cube. Jadi we change from cm cube to dm cube divided by 1000 ya. So we get the value di sini 5.694 bla 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 ya. So ini times 10 minus 1. Jadi we use 3 significant figures. 5.96 10 minus 1. Mole per dm cube. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut lagi? Jumlahnya 26. Oh, berarti ada satu yang nggak masuk. Nomor 1 yang nggak masuk ya. Iya, nomor 1 Audrey di bawah. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita continue lagi. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya yang C. Yang berkaitan sama ini. Nah, di sini a student miss taking at reading at 1 minute. So he took or she took a reading at 2 minutes instead. Kemudian the student state that after 2 minutes gitu ya. Kemudian dia kemudian write this formula. So divided by 2 because the student miss, kemudian penggantinya adalah 2 minutes, dia langsung dibagi divide by 2. Nah, di sini ditanyakan is the student correct? Explain your answer. Nah, berdasarkan ini saya mau minta pendapat dulu. Coba saya minta pendapatnya Diandra. Kira-kira menurut Diandra bagaimana Diandra? Halo, Dek. Yes, sir. Iya, oke. How about your opinion? The student is correct or not?
After 2 minutes kan yang ini kan? Yang ini cuma 2 minutes conditionnya. Iya, kondisinya 2 minutes. Karena 1 menitnya itu dia maksudnya udah dia kehilangan momen untuk membaca. Karena dia kelupaan mungkin ngapain gitu ya. Kemudian ketika second minute, oh udahlah saya ambil data yang menit kedua aja lah. Nah, dia terus kemudian nyatakan rate-nya seperti itu. Dia divided by 2. Nah, ini menurut Deandra. Initialnya 0. Initialnya 0. Maksudnya kamu nanya initial rate-nya atau gimana? Enggak, initial volume-nya 0. Initial volume-nya ya 0. Karena kan dia ini kalau initialnya kan there is no reaction ya, maksudnya reaction belum berlangsung. 0 initialnya, awalnya in 0 minute itu 0 volume. I think it's correct. Yes. Okay. Why? Can you base thinkingnya karena apa? Berkaitan sama explain. Yep. Because if rate of reaction itu biasanya kan volume yang di-collect, maksudnya kayak akhir dan awal terus dibagi time-nya. Oke. Iya, oke. I get the idea. Ada opini lain nggak yang kepikir? Ada yang lain lagi? Cukup? Oke, nah satu lagi. Saya ingin minta pendapatnya. Oke, saya ingin pendapat. Bentar. Coba minta pendapatnya Gren. Halo Gren. Iya Pak. Iya, kalau menurut pendapat Gren gimana? The student is correct or not? Gimana menurut pendapat Gren? Gimana Gren? Atau belum terpikir something? Atau gimana? Sama sih. Sama ya, maksudnya kamu maksudnya setuju bahwa correct gitu ya? Iya. Oke, thank you Gren. Oke, nah di sini kalau kita lihat, oke, ini berkaitan sama, memang ini rada membingungkan gitu ya. Jadi bisa juga menjawab correct, bisa juga menjawab not gitu ya. Asal reasonnya adalah yang penting kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berkaitan sama correct, jadi kita bisa explain gitu ya. Kita bisa explain ya because the initial yang tadi, because the initial volume is 0 ya. Kemudian the finalnya ya final volumenya adalah ya certain volume kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau jawabannya kita mention bahwa itu correct ya. Jadi tinggal dipilih yang mana. Nah, kemudian kalau katakan not, nah kalau not reasonnya apa? Nah, jadi kalau is not correct gitu ya. Reasonnya apa? Kita lihat lagi tujuan awal kita. Tujuannya adalah investigate decomposition over a period of time. Nah, yang ingin dicari adalah in 1 minute. Ya, in 1 minute dia, karena kenapa dia tulis angka 1 di sini ya, 1 menit. Jadi ingin mencari 1 menitnya berapa, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau kita jawab not, berarti kita harus bisa
bisa kasih explanation-nya. Explanation-nya apa? Jadi ketika kalau dari 0 sampai until 1 minute, itu kan tentunya dia from more concentrate ya. More concentrate yaitu H2O2. Jadi volume of oxygen-nya tentunya from 0 until 1 itu lebih banyak jumlahnya. Jadi misalkan di sini adalah 50 cm3 misalkan. Nah kemudian ini yang in the real yang sesungguhnya ya. 1 until 2 minutes itu volumenya misalkan dia akan bertambah misalkan 40. Nah, karena kalau kita look on the graphic gitu ya, grafiknya kita bisa jelasin kasih grafik. Kalau kan dia karena O2-nya adalah produk, jadi dia increases ya, start from 0. Ini time, ini adalah volume O2. Jadi ini ya gini, nah dia akan sampai katakan constant ya, karena dia nggak, there is no reaction lagi. Nah untuk di sini pada saat awal di sini, tentunya pertambahannya menit pertama, ini menit kedua. Jadi bisa aja pertambahannya itu adalah pertambahannya lebih kecil, gitu ya. Ini tampak agak sulit untuk melihatnya ya. Jadi antara A sama B, A itu smaller than B, gitu ya. Jadi kalau menjawab not, kok susah-susah banget ya. Nah, misal kalau ada yang menjawab not, jadi memang ada two possibility answer, gitu ya, two possible answer. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang berikutnya. Nah, sekarang saya ingin nanya lagi ke orang berikutnya. Siswa berikutnya nih. Oke, ya ini adalah part D. Oke, another student carry out the experiment in A, gitu ya. Jadi eksperimen yang tadi di atas, but use twice of mass of manganese 4 oxide. Kemudian state and explain what effect this would have on the result obtained, gitu ya. Oke, nah saya mau nanya, coba saya nanya Josel. Halo Josel. Iya, sir. Iya, di sini. How about your opinion? If the experiment will use twice of mass of manganese oxide instead the first experiment. More products. Oke, more product. Jadi ini jawabannya more product. Oke, and then explain. What your explanation ya? Why produce more product? Halo, Josel. I don't know. Oke, thank you ya, Josel. Oke, now satu lagi. Coba Yoses. Halo Yoses. Ya, sir. Ya, oke. How about your opinion? When we use twice the mass of manganese 4 oxide. Sih sama sih mau produk. Oke, mau produk. Oke, now ini why? Oke, coba explain kenapa kok bisa terbentuk more product ya? That is twice of manganese oxide. Iya, because twice. Nah,
Kalau kita explain berkaitan sama ini, oke, koneksikan sama yang lain. What you can explain about twice mass. Jadi kalau kita, if you mention twice mass, nanti nggak dapat poin 1. Nanti mungkin, jadi masih belum dapat poin. Kira-kira hubungin memang connected with twice mass, tapi apa yang kita bisa explain ya? Oke, Joseph. More mass to be reacted. More mass to be reacted. Nah, kalau kita lihat, reaktannya only hydrogen peroxide and will produce H2O and O2. Nah, di sini ada 2, kemudian di sini 2. Ini adalah MnO2. MnO2 itu catalyze, gitu ya. Di atas itu ada information connected with catalyze yang ada di sini. Jadi catalyzed by manganese oxide, gitu ya. Nah, kenapa? Why? If we increase the mass of catalyzed, so they will produce more product, gitu. Ada opini lain nggak, Yoses? Lebih deeper berkaitan twice mass. Terpikir ada yang lain? Atau enough? Oh, enough sih. Iya. Nggak kepikiran lagi. Iya, oke, thank you, Yoses. Nah, di sini now when twice mass. Jadi twice mass itu nanti akan berhubungan dengan apa? Jadi ini in the same size, in the same condition with the first experiment. Misalkan using powder, so the second experiment using the same powder gitu ya. So same size of manganese 4 oxide ya. Nah, kalau kita menggunakan use more mass, artinya apa? Artinya jadi catalyst-nya will have more surface area ya, surface area to collide gitu ya. Jadi kalau misalkan in the first experiment dia hanya misalkan jumlahnya begini sini, ada 3, kemudian kita bandingkan sama 6, jadi double mass, pasti kan possibility to collide itu surface area-nya kan ini, gitu ya. Jadi so when we use more catalyze, jadi surface area-nya double, ya, surface area-nya double. Nah di sini there will more collision. Nah, kemudian rate-nya will increase juga. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini akan kalian jawab nanti ya. Jadi if the data are collected as follow, yang di sini saya munculkan. Oke, yang ini. Jadi yang pertama, ini adalah first experiment, gitu ya. Ini second experiment yang katakan using twice mass, gitu ya. Datanya apa, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bikin plotting yang itu udah disediakan, gitu ya, udah disediakan. Di sini pertanyaannya adalah, ada pertanyaannya ini. Jadi ada perbedaan yang namanya ada initial rate, kemudian sama average rate, gitu ya. Ini ada perbedaannya. Nah, kita lihat, kita hitung. Yang pertama, seandainya, gitu ya, seandainya ini adalah grafiknya. Jadi ini semua sudah ada tersedia di Word. Nah, kalian bisa langsung print gitu ya. Kalian bisa kerjakan plotting ya, plotting the data. Ini misalkan gitu ya, misalkan datanya adalah ini. Jadi yang kita cari adalah initial rate sama average rate gitu ya.
Jadi kita ketika plot ini sampel misalnya dia bentuknya gini misalkan ya. Oke, saya mau ini ngarang. Ya, ini misalkan udah lurus gitu ya. Jadi yang penting plotting ya. Misalkan ini plottingnya seperti ini. The first experiment plottingnya seperti ini. Tentunya ini nggak sesuai ya datanya ya. Ini aja hasilnya itu 210 ya. Nah, jadi saya mengarang dulu. Nah, di sini kemudian berkaitan sama initial rate. Namanya initial berarti kan pada in the first beginning ya. In the first yaitu mendekati zero. Ya, zero. Nah, kita lihat tangent ya, tangentnya. Nah, sekarang kalau di textbook itu adalah kalau di textbook berkebalikan ya. Nah, kalau di textbook itu dia simbolnya seperti ini. Dia dari atas ke bawah. Nah, loh kok beda ya? Berarti yang saya jelasin salah dong. Oke, kita cek aja hati-hati. Kalau di textbook itu adalah talk about reactant. Gitu ya. Tapi yang di sini we talk about volume of gas. Oxygen itu is product. Gitu ya. Kalau product jadi always increase but the reactant always decreases. Gitu ya. Nah, yang di sini berkaitan initial berarti kita ukur tangentnya. Oke, kita gambar aja tangentnya. Jadi kita gambar kira-kira tangentnya yang mana. Jadi misalkan lagi ya. Jadi tangentnya harus kita katakan dia ini ya 90 derajat ya. 90 degree. Ini saya nggak bisa. Oke, yang ini ya, ini mah kurang ya. Jadi kalau misalkan kita tarik atas, jadi kita giniin. Misal, ya, misalkan ini. Jadi cari angka yang katakan mudah untuk katakan tinggal dibuat tangentnya. Jadi misalkan yang ini, saya ketemu angka, saya pakai yang angka spidol yang lebih gede. Nah ini, misalkan pakai yang ini. Jadi tangentnya diukur. Volumenya bisa menghasilkan sekian, in period of time-nya 0.5 minute, gitu ya. Volume of oxygen-nya 125 cm cube, so initial rate become 125 over by 0.5 minute. Jadi kita dapatkan di sini nanti dihitung bla 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 bla, maka akan dapat cm cube over minute. Gitu ya, caranya begitu. Itu initial rate. Jadi using a tangent ya. Kalau mengenai reaktan yang di textbook itu dia pakai time-nya sama, cuma ini tangentnya dia ke bawah. Nah, kalau ke bawah mungkin dia langsung aja yang this one how many decrease reactant kemudian over time ya. Tapi kalau berkaitan produk seperti ini. Jadi tentukan saja kalau misalkan kalian mau pakai another data bebas. Jadi di sini saya harapkan tidak ada yang sama angkanya. Ya, angkanya nggak ada yang sama. Jadi mau pakai angka ini boleh. Jadi kurang lebih kita pakai data. Kalau kita lihat jadi angka ini misalkan 210 divided by, kalau kita lihat ini mah saya ngarang ya, maksudnya ngerjainnya kasar banget, divided by 1 minute. Jadi 210 cm cube over 1 minute, over minute, gitu ya. Oke. Nah, now what the definition of average rate? Ya, average rate. Yang dimaksud dengan average rate itu adalah, nah sekarang kita lihat average rate-nya, berarti average-nya untuk yang saya gambarin di sini, in this case, average-nya how many volume until the end of reaction, delta volume and delta time-nya. Ya, misalkan di sini, di sini 150,
kemudian kita anggap bahwa dia will stop in 5 minutes. In 5 minutes. So dia 30 cm cube over minute. Gitu ya. Nah, nanti cari the second experiment, kemudian gambar ke graph-nya, kemudian determine initial rate sama average rate-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa ngelanjutin ngerjain. Jadi ngerjain, kemudian nanti dikumpulnya maksimal jam 3. Karena kalau lewat dari jam 3 dibilang terlambat. Ya, penilaiannya waktu termasuk penilaian juga. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Sir, Yes. kalau Silakan. yang tabel yang results itu yang supervisor juga harus ditulis? Atau Enggak. hasil studentsnya aja? Hasil studennya aja yang ditulis. Thank you. Oke, good. Tadi untuk yang supervisor itu untuk menunjukkan supaya kalian aware bahwa percobaannya itu harus teliti mengerjainnya nanti ketika in laboratory, ya. Jadi will effect on your score. Oke, kalau nggak ada lagi, kita sampai sini dulu. Silakan lanjutkan mengerjakan, kalian tulis dan kemudian sampai akhir ya, sampai final, sampai menemukan initial rate sama average rate-nya. Oke. Ya, mungkin sampai di sini saja our meeting. You can continue by your own time. Yap. Oke, silakan absen di kolom chat seperti yang tadi before you leave. Oke, silakan chat kemudian bisa leave. Kasih, Sir. Bye bye. Sir, Ya, bye bye. sir, Yes, Yes. sir. aku Ya. boleh bisa tolong skim ke atas sedikit nggak, sir? Yang 1 CND. Tadi I lupa screenshot. 1 CND. 1. Yang mana? 1C sama D. 1C sama D. This one. Just wait. Nah, iya. Oke. Ini dulu udah. Yang D. Bentar. Iya. Dan? Sir, Yes. sorry, Ya. kalau yang for average rate itu ngambilnya yang data paling terakhir aja kan? Iya, yang final volume-nya. Ya, final volume and the final minute kan? Tinggal di Yes. divide. Iya, when the time is stop ya. Yang itu yang final time itu maksudnya ketika reaction-nya stop maksudnya. Kalau as for yang buat initial rate-nya itu gimana sih? Yang Yang- tangent-nya itu harus di depan sih. Yang mana? Yang Oh ya. ini yang mana tangent. Kalau tangent-nya always from the ini karena namanya initial berarti selalu pada saat di awal tuh tangent-nya berapa? Oh, oke. Thank you, sir. Iya, you're welcome. Tadi yang C ya, Jess? Yang ini ya? Ini mah bagian C yang ini maksudnya. Oh ya, Tapi tertulis A. thank you, sir. Iya, oke, you're welcome. Bye, sir. Ya, bye-bye. Audrey, James, sama Justin, ada any question?
Halo Audrey. Halo Justin. Halo James. Hello. Halo Audrey, James, Justin. I remove from the meeting ya. Okay, James and Justin. I stop the record.